Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi menjelang siang hari ini. Oke, kali ini saya akan membacakan atau sedikit menjelaskan tentang sistem endokrin. Untuk mempersingkat waktu, langsung saja saya akan menjelaskan tentang sistem endokrin. Sistem endokrin adalah suatu sistem yang bekerja dengan perantara zat-zat kimia yaitu atau hormon yang dihasilkan oleh kelenjar endokrin. Kelenjar endokrin merupakan kelenjar buntu atau sekresi internal yang mengirim hasil sekresinya langsung masuk ke dalam darah dan cairan limfe, beredar dalam jaringan kelenjar tanpa melewat saluran atau duktus. Lalu sistem endokrin juga terdiri dari kelenjar-kelenjar endokrin dan bekerja sama dengan sistem saraf, mempunyai peranan penting dalam pengendalian kegiatan organ-organ dalam tubuh. Lalu kelenjar utama sistem endokrin terdiri dari 8, yaitu yang pertama hipofisis, yang kedua tiroid, yang ketiga adrenal, yang keempat pankreas, yang kelima hipotalamus, yang keenam paratiroid, dan yang ketujuh pineal body, dan yang terakhir yang merupakan organ reproduksi yaitu ovarium dan testis. Baik, kita akan menjelaskan satu persatu. Yang pertama yaitu adalah kelenjar hipotalamus. Kelenjar hipotalamus atau hipotalamus adalah pusat pengendalian fungsi tubuh dan sistem syaraf untuk menjaga agar kondisi tubuh kita selalu konstan dan stabil. Yang kedua, hipotalamus terletak tepat di bawah talamus dan di atas kelenjar hipofisis atau pituitary. Hipotalamus memiliki ukuran yang sangat kecil, yaitu ukurannya kurang lebih sebesar biji almond dengan berat sekitar 1% dari berat otak. Lalu, hormon-hormon apa sih yang dihasilkan oleh hipotalamus? Yang pertama yaitu hormon kortikotropin atau CRH yang mengirim pesan ke kelenjar pituitari anterior untuk merangsang kelenjar adrenal untuk melepaskan kortikosteroid. Terus kelenjar yang kedua, hormon yang kedua yaitu hormon gonadotropin atau GnRH merangsang hipofisis anterior untuk melepaskan hormon perangsang folikel atau FSH dan luteinizing hormon atau LH. Yang ketiga, hormon pertumbuhan GHRH atau hormon penghambat pertumbuhan GHIH juga dikenal sebagai somatostatin. GHRH meminta hipofisis anterior untuk melepaskan hormon pertumbuhan. GHIH memiliki efek sebaliknya. Dan hormon keempat yaitu hormon antidiuretik, yaitu meningkat penyerapan air ke dalam darah oleh ginjal. Yang kelima, oksitosin terlibat dalam orgasme, kemampuan untuk percaya suhu tubuh, siklus tidur, dan pelepasan ASI. Dan yang keenam, hormon prolaktin PRH atau hormon penghambat prolaktin PIH juga dikenal sebagai dopamin. PRH meminta hipofisis anterior untuk merangsang produksi ASI melalui produksi prolaktin. Sebaliknya, PIH menghambat prolaktin. Dan yang terakhir, tiroliberin atau TRH memicu pelepasan tiroid stimulating hormone atau TSH yang merangsang pelepasan hormon tiroid yang mengatur metabolisme, energi, dan pertumbuhan serta perkembangan. Lalu kita ke kelenjar kedua yaitu kelenjar hipofisis. Disebut juga sebagai master of gland karena menghasilkan bermacam-macam hormon yang mengatur kegiatan kelenjar lainnya. Berukuran seperti kacang polong adalah penonjolan dari bagian bawah hipotalamus di dasar otak, terletak di dasar tengkorak yang memegang peranan penting dalam sekresi hormon dari semua organ-organ endokrin. Yang memperdarahi hipofisis yaitu grup anterior terdiri dari arteri karotis interna cerebral anterior, bagian posterior arteri communicans. Grup intermedia terdiri dari posterior arteri communicans. Grup posterior terdiri dari arteri cerebral
posterior, bagian posterior arteri communicans, arteri basilaris, bagian infundibulum, eminentia media. Hipotalamus diperdarahi oleh arteri superior, cabang dari arteri karotis interna. Aliran darah ini selanjutnya akan memasuki sistem porta hipotalamus sampai hipofisis yang memperdarahi hipofisis anterior. Aliran darah ke hipotalamus, vena basalis atau vena cerebral basalis. Jenis-jenis hipofisis terdiri dari 3, yaitu hipofisis anterior atau adenopiposis, yang kedua lobus intermedia, dan yang ketiga hipofisis posterior. Mari kita bahas. Yang pertama itu hipofisis anterior atau adenohipopsis. Hipofisis anterior menghasilkan hormon yang mempengaruhi payudara, adrenal, tiroid, ovarium, dan testis. Di samping beberapa hormon lainnya, hipofisis anterior juga menerima sinyal yang terdiri dari neuron parvoselular di otak. Hipofisis anterior mensintesis dan mengeluarkan hormon endokrin penting seperti hormon adrenokotropik atau ACH untuk mengaktifkan kelenjar adrenal, thyroid stimulating hormone, follicle stimulating hormone, luteinizing hormone, hormon pertumbuhan, hormon releasing hormone, dan terakhir adalah hormon prolaktin. Yang kedua yaitu lobus intermedia, yaitu bagian terpisah dari lobus anterior oleh sisa kantung rakte yang disebut celah rakte. Pada manusia, selnya tidak bergranula. Bagian tengah dari kelenjar hipofisis yang bersifat unik karena bagian ini akan mengalami kemunduran atau rudimenter selama masa pertumbuhan. Yang terakhir adalah hipofisis posterior. Kelenjar terutama dipengaruhi oleh hipofisis posterior atau belakang adalah ginjal. Hipofisis posterior menerima sinyal dari neuron magnoselular di otak. Hipofisis posterior juga menyimpan kelenjar dan juga melepaskan hormon seperti oksitosin, hormon antidiuretik atau ADH. Terus selanjutnya adalah kelenjar tiroid. Kelenjar tiroid terletak di dalam leher bagian bawah, melekat pada tulang laring sebelah kanan depan trankea dan melekat pada dinding taring. Terdiri dari 2 lobus, yaitu lobus dextra dan lobus sinistra. Saling berhubungan, masing-masing lobus tebalnya 2 cm, panjang 4 cm, dan lebar 2,5 cm. Hormon yang dihasilkan oleh kelenjar tiroid yaitu tiroksin untuk mempengaruhi pertumbuhan, perkembangan, dan diferensiasi jaringan tubuh. Yang kedua yaitu kalsitorlin, yaitu mempengaruhi dan dalam mengubah tirosin. Dan yang ketiga adalah triiodopionin, yaitu mempengaruhi sistem metabolisme sel, oksidasi di sel tubuh, dan produksi panas tubuh. Kelenjar selanjutnya adalah kelenjar paratiroid, terletak di atas selaput yang membungkus kelenjar tiroid. Jadi kelenjar paratiroid ini adalah yang membungkus dari sel atau kelenjar tiroid. Terdapat 2 pasang, yaitu terletak di belakang tiap lobus dari kelenjar tiroid, 2 sebelah kiri dan 2 sebelah kanan. Besarnya setiap kelenjar kira-kira 5x5x3 mm dengan bentar antara 25 sampai 30 mg. Berat keseluruhannya lebih kurang dari 120 mg. Hormon apa sih yang dihasilkan oleh kelenjar tiroid, paratiroid? Yaitu hormon parathormon atau PTH yang berperan dalam pengaturan pemakaian ion kalsium Ca2+ dan fosfat PO43+ pada jaringan, berperan dalam mengendalikan kadar kalsium dalam darah. Selanjutnya adalah kelenjar timus. Kelenjar timus terletak di dalam rongga mediasternum, di belakang sternum, di dalam rongga toraks kira-kira setinggi bifuraksi trakea. Warnanya kemerah-merahan dan terdiri dari 2 lobus. Pada bayi baru lahir sangat kecil dan beratnya kira-kira 10 gram. Ukurannya bertambah setelah masa remaja antara 30 sampai 40 gram dan setelah dewasa akan mengerut.
Organ ini merupakan bagian dari kedua sistem limfatik yang membuat bagian utama dari sistem kekebalan tubuh dan sistem endokrin yang mencakup semua kelenjar yang memproduksi hormon. Hormon yang dihasilkan kelenjar timus adalah yaitu hormon timosin yang memiliki fungsi sebagai sistem kekebalan tubuh atau sistem imun. Selanjutnya adalah kelenjar suprarenalis atau biasa disebut sebagai kelenjar adrenalin. Berbentuk ceper, terdapat pada bagian atas dari ginjal, beratnya kira-kira 5-9 gram, berjumlah 2 buah sesuai dengan jumlah ginjal. Terdiri dari 2 bagian, yaitu bagian luar atau korteks yang berasal dari sel-sel ektodernal. Bagian korteks menghasilkan hormon-hormon yang dikategorikan sebagai hormon steroid, sedangkan bagian medula menghasilkan katekolamin. 1. Korteks adrenal menghasilkan hormon A. Mineralokortikoid yang mengatur garam dan keseimbangan air. B. Glukokortikoid yang dapat mengatur glukosa darah dan respon inflamasi tubuh. 2. Medula adrenal menghasilkan hormon A. Epinefrin dan norepinefrin. Hormon ini mengatur denyut jantung, laju kontraksi otot jantung, tekanan darah, dan kadar glukosa darah bernafas. Selanjutnya adalah kelenjar pinealis. Terdapat dalam ventricle otak, berbentuk kecil dan berwarna merah seperti sebuah cemara. Kelenjar menonjol dari mesencephalon ke atas dan ke belakang coliculus superior. Fungsinya belum diketahui dengan jelas. Kelenjar ini menghasilkan sekresi interna dalam membantu pankreas, dan kelenjar kelamin berperan penting dalam mengatur aktivitas seksual dan reproduksi manusia. Glandula pinealis diatur oleh syaraf yang ditimbulkan oleh cahaya yang terlihat oleh mata, menyekresi melatonin dan zat lain yang serupa melewati aliran darah atau cairan ventricle 3 ke glandula hipofis anterior, menghambat sekresi hormon gonadotropin dan gonad menjadi terhambat lalu berinvolusi. Selanjutnya adalah kelenjar pankreas. Pankreas adalah suatu alat tubuh yang agak panjang yang terletak di retroperitoneal dalam abdomen bagian atas, di depan vertebrae lumbalis 1 dan 2. Kepala pankreas terletak dekat dengan duodenum, sedangkan ekornya sampai ke lien. Pankreas menghasilkan 2 kelenjar, yaitu kelenjar endokrin dan kelenjar eksokrin. Pankreas menghasilkan kelenjar endokrin, bagian dari kelompok sel yang membentuk pulau-pulau Langerhans berbentuk oval tersebar di seluruh pankreas. Dalam tubuh manusia terdapat 1-2 juta pulau-pulau Langerhans yang dibedakan atas granulasi dan pewarnaan. Setengah dari sel ini menyekresi hormon insulin. Hormon yang dihasilkan pankreas adalah hormon insulin, merupakan protein kecil terdiri dari 2 rantai asam amino satu sama lainnya, dihubungkan oleh ikatan disulfida. Sebelum dapat berfungsi, ia harus berikatan dengan protein reseptor yang besar dalam membran sel. Sekresi insulin dikendalikan oleh kadar glukosa darah. Kadar glukosa darah yang berlebihan akan merangsang sekresi insulin, dan bila kadar glukosa normal atau rendah, maka sekresi insulin akan berkurang. Mekanisme kerja insulin. Yang pertama, insulin meningkatkan transport glukosa ke dalam sel atau jaringan tubuh, kecuali otak, tubulus ginjal, mukosa usus halus, dan sel darah merah. Masuknya glukosa adalah suatu proses difusi karena perbedaan konsentrasi glukosa bebas antara luar sel dan dalam sel. Yang kedua, meningkatkan transport asam amino ke dalam sel. 3. Menghambat kerja hormon yang sensitif terhadap lipase, meningkatkan sintesis lipida. 4. Meningkatkan pengambilan kalsium dari cairan sekresi. Yang kelima, meningkatkan sintesis protein di otak dan di hati. Kekurangan insulin yang menyebabkan kelainan yang dikenal dengan diabetes mellitus, yang mengakibatkan glukosa tertahan di luar sel cairan ekstraseluler.
Selanjutnya kita adalah kelenjar terakhir, yaitu kelenjar kelamin. Terbagi atas dua, yaitu hormon kelamin pada laki-laki dan hormon kelamin pada perempuan. Mari kita bahas yang pertama, yaitu hormon kelamin pada laki-laki. Hormon terdiri dari tiga, yaitu hormon testikular, hormon hipofis, dan hormon hipotalamus. Hormon testikular menghasilkan testosteron yang digunakan untuk perkembangan, pertumbuhan, dan pemeliharaan ciri-ciri sekunder. Yang kedua, androstenedion sebagai perkusor untuk hormon estrogen pada laki-laki. Dihidrotestosteron untuk pertumbuhan prenatal dan diferensiasi genitalia laki-laki. Inhibin dan prot. Dan terakhir, pengikat androgen dihasilkan oleh sel-sel Sertoli dan berfungsi sebagai merespon sekresi FSH. Yang kedua yaitu hormon hipofisis, yaitu follicle stimulating hormone atau FSH, memiliki reseptor pada sel tubulus seminiferus yang berperan dalam spermatogenesis. Yang kedua LH, luteinizing hormone atau ICSH, interstitial cell stimulating hormone, memiliki reseptor pada sel-sel interstitial yang berfungsi merangsang sel-sel interstitial di dalam testis untuk berkembang dan menyekresikan testosteron. Hormon hipotalamus yaitu GnRH, gonadotropin releasing hormone, berfungsi merangsang kelenjar hipofisis mengeluarkan LH dan FSH, mengatur mekanisme umpan balik negatif dalam sintesis dan sekresi testosteron. Lanjut kita ke hormon kelamin perempuan. Terdiri dari estrogen yang mana dihasilkan oleh ovarium yang berguna untuk pembentukan ciri-ciri perkembangan seksual pada wanita. Estrogen juga berguna pada siklus menstruasi di dalam membentuk ketebalan endometrium, menjaga kualitas dan kuantitas cairan serviks dan vagina sehingga sesuai dengan penetrasi sperma. Yang kedua, progesteron diproduksi oleh corpus luteum. Progesteron mempertahankan ketebalan endometrium sehingga dapat menerima implantasi zigot. Gonadotropin atau releasing hormone GnRH merupakan hormon yang diproduksi oleh hipotalamus di otak. GnRH akan merangsang pelepasan FSH, follicle stimulating hormone. Yang terakhir adalah FSH dan LH. Kedua hormon ini dinamakan gonadotropin, hormon yang diproduksi oleh hipofisis akibat rangsangan dari GnRH. FSH akan menyebabkan pematangan dari folikel. Dari folikel yang matang akan dikeluarkan ovum, kemudian folikel ini akan menjadi corpus luteum dan dipertahankan untuk waktu tertentu oleh LH. Terus kita akan membahas tentang fase menstruasi atau pendarahan. Fase keluarnya darah haid ini dimulai pada hari pertama menstruasi dan berlangsung sampai hari kelima dari siklus menstruasi. Beberapa sumber menyebutkan bisa berlangsung sampai hari ke-7 dan masih dianggap normal. Peristiwa berikut terjadi selama fase haid. Yang pertama, hormon progesteron turun drastis. Yang kedua, lapisan rahim luruh dan keluar dalam bentuk darah menstruasi. Yang ketiga, darah yang keluar sekitar 10 ml sampai 80 ml. Pada fase menstruasi ini, Anda mungkin mengalami kram perut. Kram ini disebabkan oleh kontraksi rahim dan otot-otot perut untuk mengusir darah haid. Terus selanjutnya fase folikular. Ini disebut fase folikuler karena kelenjar pituitari atau hipofisia melepaskan hormon yang disebut follicle stimulating hormone atau FSH yang merangsang folikel dalam ovarium untuk tumbuh menjadi dewasa atau matang. Fase ini juga dimulai dari hari pertama menstruasi, tetapi berlangsung sampai hari ke-13 dari siklus menstruasi. Peristiwa berikut terjadi dalam fase ini, yaitu pertama, kelenjar hipofisis di otak mengeluarkan hormon FSH yang merangsang sel-sel telur dalam ovarium untuk tumbuh. Salah satu sel telur mulai masuk dalam struktur yang disebut folikel. Dibutuhkan 13 hari bagi sel untuk mencapai kematangan. Ketika sel telur matang, folikel mengeluarkan hormon yang merangsang rahim untuk membentuk lapisan pembuluh darah dan jaringan lunak yang baru disebut endometrium. Ini merupakan langkah untuk pemulihan dari fase menstruasi yang pertama. Yang terakhir, yang selanjutnya adalah fase ovulasi.
fase ovulasi adalah puncak dari semua kerja keras tubuh selama fase menstruasi sebelumnya. Kejadian ini terjadi pada hari ke-14 dari siklus sel telur yang dilepaskan tersapu ke tuba falopi oleh silia fimbre. Pada fase ini estrogen dan testosteron meningkat ke tingkat puncak sehingga meningkatkan efek dari fase folikular. Setelahnya adalah fase luteal. Disebut fase luteal karena fase menstruasi ini terbentuk korpus luteum pada ovarium merupakan bekas folikel setelah ditinggal sel telur. Korpus luteum menghasilkan hormon progesteron. Ini adalah fase menstruasi yang terakhir. Fase luteal dimulai dari hari ke-15 dan berlangsung sampai hari siklus menstruasi. Peristiwa terjadi selama fase luteal adalah 1. Sel telur dilepas selama fase ovulasi tetap di tuba falopi selama 24 jam. Jika sel sperma tidak membuat sel telur dalam waktu tersebut, sel telur akan hancur. Hormon progesteron yang menyebabkan rahim untuk mempertahankan endometrium akan habis pada akhir sirkulasi menstruasi. Hal ini menyebabkan dimulainya kembali fase siklus menstruasi berikutnya. Fase luteal, estrogen dan testosteron akan menurun dan sebagai gantinya tubuh akan mulai memproduksi progesteron seperti penjelasan di atas. Oke, itulah hasil pembelajaran kami selama ini, yaitu materi sistem endokrin. Kurang lebihnya saya mohon maaf sebesar-besarnya. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.